Halo Robers, balik lagi sama gue guys. So guys, di video kali ini gue mau membagikan. Jadi di sini gue membagikan HP harga 1 jutaan yang bisa kalian pakai buat nge-gaming guys. Nah, contoh gamenya itu kalian bisa memainkan seperti Mobile Legends, bermain PUBG, bermain Call of Duty Mobile ataupun bermain COC guys. Nah, jadi di sini gue akan bagikan HP-nya yang pasti lumayan kuat untuk bermain game-game seperti yang gua sebutkan tadi contohnya guys. Nah, jadi HP yang pertama itu guys. Nah, di sini gua rekomen kalian membeli HP yang bernama Infinix Hot 8. Nah, untuk harganya itu 1.200.000-an guys. Nah, sekitar harganya segituan. Nah, di sini itu dari segi desain ini lumayan bagus kita lihat guys, dan untuk tampilannya juga udah kekinian. Nah, untuk spesifikasi gua suka beberapa hal di sini guys. Nah, yang pertama itu di sini ada dua varian guys. Kalian bisa memilih yang RAM 2GB ataupun 4GB guys. Nah, untuk RAM 2GB plus 32GB varian yang ini guys, itu memakai prosesor MediaTek Helio A22. Nah, A22 ini udah pasti kencang guys. Kenapa gua bilang kencang? Karena itu kecepatannya udah 2,0 GHz. Nah, namun ini versi dari MediaTeknya itu lebih jadul guys. Nah, namun kalau kalian membeli yang varian 4GB, itu kalian bisa mendapatkan MediaTek yang terbaru dengan versi MediaTek yang terbaru Helio P22 octa-core yang kecepatannya 1,8 GHz. Nah, di sini kelihatannya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Namun itu kalau teknologinya lebih baru itu pasti lebih kencang guys daripada membeli yang varian 2GB itu ya lebih lama dikit lah guys, bisa dibilang begitu. Nah, dan di sini juga gua demen adalah itu baterainya 5000 mAh. Jadi kalian bisa bermain seharian penuh guys. Dan untuk gamenya itu kalian bisa memainkan game Mobile Legends dengan kualitas high. Nah, untuk PUBG dan lain-lainnya itu gua sarankan kalian memakai yang kualitas medium aja guys, nggak bisa sampai high. Nah, karena gua udah mencoba di beberapa game juga dengan spesifikasi yang seperti ini guys. Nah, untuk yang selanjutnya guys itu Realme 5. Nah, ini harganya itu sekitar 1.700.000-an sampai 800.000-an. Nah, di sini itu dari segi tampilan itu udah kekinian sama seperti tadi kalau kita lihat. Nah, biasanya untuk gamer itu kita mementingkan spesifikasinya guys. Nah, untuk spesifikasinya ini gue juga suka guys. Kenapa? Karena dia itu memakai Qualcomm Snapdragon 665. Nah, Qualcomm Snapdragon 665 udah kuat untuk bermain game-game kelas berat guys. Namun kalian ingat itu kualitas grafiknya hanya sampai medium. Kalau mau lebih high kalian harus membeli HP yang harganya 5 jutaan ke atas. Nah, namun di sini guys kalian bisa memainkan game Mobile Legends sepertinya dengan high frame rate dan grafis dengan high guys. Nah, kalau kita lihat di sini kecepatan CPU-nya 4x2.0 Cairo. Nah, jadi dia itu prosesor utamanya kecepatannya 2,0 GHz. Nah, namun di sini dia mempunyai 4 prosesor jadi octa-core. Jadi dia itu pasti kuat bermain game-game berat guys. Dan di sini juga ada varian RAM-nya 3GB dan 4GB, dan yang gua demen itu adalah baterainya itu 5000 mAh. Pasti kalian puas untuk bermain game sehari dan emang cocok untuk kalian untuk bermain game guys. Dan guys, untuk HP selanjutnya itu ada Realme 5i. Nah, di sini itu harga untuk toko online-nya itu berkisaran 1.300.000-an, dan untuk toko offline-nya lebih mahal karena di toko offline terkena pajak untuk penjualan itu seharga 1.700.000-an guys. Nah, dari segi desain juga sama guys. Nah, pasti udah HP kekinian banget. Namun kalau dari spesifikasi kalau kita lihat di sini guys, itu juga sama seperti yang tadi, memakai Snapdragon 665 dan pakai 4x2.0 Cairo untuk dari segi CPU guys. Dan gua jamin kalian juga akan puas bermain game seperti HP yang tadi. Nah, jadi speknya kurang lebih sama. Jadi kalian bisa memilih antara Realme 5i ataupun Realme 5 guys. Nah, jadi ini sama guys, cuma beda tipe lagi dikit aja guys. Dan untuk selanjutnya guys, ini keluaran dari Xiaomi. Pasti kalian tahu Xiaomi Redmi Note 8. Nah, ini harganya berkisaran dengan harga 1.800.000-an guys. Nah, untuk dari segi desain tampilan ini sama seperti yang lainnya juga elegan, bagus. Dan untuk dari spesifikasinya guys, nah di sini juga rata-rata sama guys, HP 1 jutaan yang paling bagus menurut gua
itu dia memakai Qualcomm Snapdragon 665 guys. Nah jadi 665 ini itu kecepatannya 11 nanometer. Nah jadi nanometer itu udah setara lah untuk bermain game kelas berat. Kalau kalian tahu dari untuk seperti Asus ROG pun itu kecepatan sampai 9 nanometer. Nah ini udah 11, jadi itu mendekati. Jadi kalian bisa bermain game secara lancar dengan HP ini guys. Namun di sini yang kalah dengan yang tadi Realme itu guys. Di sini itu baterainya cuma 4000 mAh guys. Namun yang gua suka dari ini adalah itu dia udah support 18 watt fast charging guys. Nah jadi dia itu lebih cepat ngecasnya daripada HP yang tadi gua sebutkan sebelumnya guys. Jadi kalian bisa pilih nanti HP mana yang kalian suka karena ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Dan yang terakhir guys, ini ada produk dari keluaran Oppo yaitu Oppo A5s AX5s kalau disingkat guys. Nah jadi di sini itu untuk toko online-nya itu harganya 1.500.000-an. Nah sedangkan toko offline-nya itu 1.600.000-an lah guys. Dan di sini juga dari segi tampilan desain juga sama, namun kameranya kita bisa lihat di sini agak beda. Dia itu kameranya cuma dua aja guys ke samping. Nah dari segi performa guys, nah di sini gua melihat performanya itu cukup bagus. Kenapa gua bilang cukup bagus dibandingkan yang lain yang tadi guys? Karena dia itu memakai MediaTek MT6765 Helio P35. Nah jadi di sini versi MediaTek yang terbaru guys. Nah ada yang terbaru ini juga dia memiliki kecepatan CPU 4 kali 2,3 GHz Cortex. Nah jadi ini lebih kencang daripada HP-HP yang tadi gua sebutkan guys. Dia itu udah 2,3 GHz dan sekunderinya itu CPU-nya itu 4 kali 1,8, itulah standar untuk HP 1 jutaan. Dan untuk dari CPU ini emang gua demen karena akan lebih lancar bermain game daripada HP-HP yang tadi gua sebutkan. Dan untuk dari baterai guys, nah baterai ini yang gua bilang ini ya masih kalah daripada HP yang sebelumnya itu yang Realme itu 5000 mAh. Namun di sini itu cuma baterainya 4230 mAh aja guys. Nah jadi itulah HP-HP yang harganya 1 juta yang bisa kalian gunakan untuk gaming guys. Nah di sini itu HP-nya itu ada kekurangan dan kelebihannya guys. Apakah kalian mau performa gamenya lebih lancar ataupun kalian mau memilih antara baterai gamenya agar kalian bisa bermain game seharian penuh. Nah jadi kalian bisa memilih di antara HP yang gua sebutkan tadi. Jadi semoga kalian bisa menentukan pilihan kalian untuk membeli HP harga 1 jutaan yang bagus untuk gaming. Jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan komen di video gua biar gua semangat lagi bikin video. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video.